adik-adik, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat adik-adik kesini. Hai, sehat-sehat semua ya. Coba nanti bareng-bareng nanti terakhir ngomong, pulang ke rumahku kenyangkan dengan I love you. Bagus banget tuh. Ayo adik-adik, coba. Jadi pulang ke rumahku kenyangkan dengan I love you. Jadi kita bareng-bareng refresh kembali ke rumah. Kita meyakini bahwa di rumah itu adalah penuh dengan rasa cinta dari kedua orang tua adik-adik sekalian. Oke, adik-adik, bapak dan ibu guru di Padang Pariaman, latar belakang apa sih yang memulai adanya tantangan budaya digital? Ini ada beberapa. Yang pertama itu mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia, minimnya pemahaman akan hak-hak kita, kebebasan berekspresi yang kebablasan, terus berkurangnya. Pak Yunas tadi sudah banyak dijelaskan ya bahwa memang media digital ini digunakan untuk di kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik sering menggunakan ya media sosial apapun dengan berbagai platform. Nah, tapi kita perlu memiliki kompetensi sebagai pengguna ya Pak Yunas ya, dalam mengakses, kemudian menyeleksi, menganalisa informasi, kemudian memproduksi dan mendistribusikan pesan melalui platform digital. Kemudian tadi juga kita perlu mampu ya memverifikasi pesan apakah sudah sesuai nggak, legal atau tidak, ya benar atau lengkap atau tidak. Kemudian tadi bahwa ini juga digunakan untuk membangun relasi sosial, jangan sampai media sosial yang kita gunakan justru jadi sumber permusuhan ya, tapi yang jadi sumber supaya kita bisa menambah teman, menambah relasi sosialnya. Kemudian kita juga perlu berpikir ya, apakah pesan ini benar is true or no ya. Kemudian helpful, apakah itu benar, apakah itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat lebih baik tidak perlu dibagikan. Kemudian apakah ini ilegal atau tidak, apakah ini melawan hukum atau tidak. Kalau misalnya melawan hukum sebaiknya tidak perlu dibagikan. Kemudian apakah penting atau tidak ya, kalau misalnya penting kemudian memang harus segera dibagikan, maka kita bisa bagikan pesan itu. Tapi kalau misalnya tidak, sebaiknya pesannya tidak usah dibagikan. Jadi kita perlu bijak ya dalam menggunakan media, karena internetnya mudah ya, internet saya sebagai orang yang bijak, seharusnya kita menggunakan media digital yang membuat kita menjadi semakin bijak. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Yunas, dan terakhir evidence dari sebagai pedoman kita dalam menggunakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, terima kasih Pak Yunas atas paparannya, sudah menarik sekali. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik di Padang Pariaman yang nanti bisa bertanya pada para narasumber kita, kira-kira bagaimana sih cara kita menggunakan media digital supaya menjadi bijak dan kita bisa memanfaatkan dengan manfaat yang lebih baik. Terima kasih Pak Yunas. Kita lanjut ke narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Toto Sudibyo. Pak Toto Sudibyo akan menyampaikan budaya bermedia digital. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala asyrofil mursalin. Maulana Muhammad